pernah berkata bahwa jika diberikan waktu 2 jam untuk memecah batu, maka dia akan menggunakan 1,5 jam untuk mengasah pisau. Oke. Dan itu sudah saya lakukan ke dalam bentuk-bentuk kepenulisan atau kerja-kerja kreatif di dalam. Kami ingin bertanya Mas Haris, seberapa penting riset bagi Mas Haris sendiri? Ya, bagi saya riset itu sangat penting karena di sanalah kita mengetahui. Ini terlebih untuk historical fiction ya, karena saya menulis historical fiction. Bagi saya riset itu sebagai batang tubuh dari novel saya sendiri. Ibaratkan di sebuah bangunan ini sebuah dinding-dinding atau tonggak-tonggak atau tiang-tiang yang akan menyokong kekokohan suatu bangunan atau kekokohan dari sebuah novel itu sendiri. Jadi sebelum menulis saya selalu mengutamakan riset, dan riset adalah hal yang sangat penting dan wajib, apalagi di dalam novel historical fiction. Penting banget Mas Haris ya. Dan ada nggak sih yang lebih penting daripada riset gitu Mas Haris? Atau memang benar-benar memang riset itu sangat penting bagi dalam menulis? Sampai saat ini saya akan menjawab riset adalah hal yang penting, dan itu bisa terukur dari kualitas sebuah karya dari seberapa dalam riset dilakukan. Kalau kita kayak contohnya membaca gitu, apakah itu tidak juga penting daripada riset Mas Haris? Atau kita mencoba eksperimen dengan gaya-gaya baru gitu? Ya, mungkin karena saya belum sampai di titik eksperimen gaya baru, karena saya masih historical fiction ini realis ya. Jadi saya tetap meletakkan riset sebagai batang tubuh di dalam novel saya. Dan Mas Haris sendiri itu kan ini ada novel terbaru ya. Itu boleh diceritain nggak sih berapa lama risetnya dan berapa lama menulisnya gitu, perbandingannya, apakah 50-50 atau ada bagian yang lebih lama daripada yang lainnya? Ya, oke. Jadi saya ingin bilang bahwa mantan Presiden Amerika, Abraham Lincoln, saya tidak salah, pernah berkata bahwa jika diberikan waktu 2 jam untuk memecah batu, maka dia akan menggunakan 1,5 jam untuk mengasah pisau. Dan itu sudah saya lakukan ke dalam bentuk-bentuk kepenulisan atau kerja-kerja kreatif di dalam kesusastraan ini. Saya menulis ini novel terbaru saya. Leiden 2020 juga ya. 2020. Ini 550 halaman. Untuk penulisan sendiri saya mengerjakannya selama 2 bulan. Hanya 2 bulan. Sementara untuk risetnya sampai 4 bulan, 3 bulan sampai 4 bulan tadi. Dan itulah perbandingan yang bisa saya berikan untuk historical fiction, betapa riset itu sangat menentukan sebuah kualitas dari kekaryaan kita. Dan untuk Rida sendiri itu 4 bulan itu apakah tergolong lama atau cepat, Mas Haris? Itu tergolong cepat ya, karena masih banyak hal-hal yang saya ketahui ketika draft pertama Leiden ini selesai. Dan ada hal-hal yang saya bongkar lagi karena konteks faktualitasnya tidak sesuai. Artinya ada bahan-bahan baru yang saya temukan setelah naskahnya selesai, dan saya terpaksa membongkarnya lagi dan menambahkan fakta-fakta terbaru yang saya dapatkan. Jadi nggak apa-apa gitu Mas Haris, misalnya kita nulis nih ya, kita udah merasa awalnya sudah selesai risetnya, lalu ketika kita nulis atau ketika naskahnya sudah selesai, ada nih hal-hal baru yang kita temukan dan kita terpaksa buat merombak kembali naskahnya. Apakah itu diperbolehkan atau itu sebaiknya tidak dilakukan lagi karena kita sudah selesai dengan karya kita? Ya, riset yang saya maksudkan untuk perombakan itu riset yang tidak mengubah alur. Alur harus tetap sama ya? Ya, benar. Karena riset yang saya maksudkan ketika selesai dalam draft itu hanya berupa penambahan fakta atau beberapa hal yang mungkin sumbernya lebih terpercaya yang kita dapatkan. Begitu. Dan bisa Mas Haris, misal ada nih teman-teman kita yang baru mau nulis novel ya, dan mereka bingung tuh mau mulai riset dari mana ya, apakah dari
tokohnya dulu, latarnya dulu, atau sejarahnya dulu gitu Mas Haris? Boleh nggak Mas Haris paparkan tahap riset gitu menurut Mas Haris metodenya? Ya, kalau saya kira kalau untuk historical fiction kita selalu beracu kepada tahun. Karena tahun akan menentukan watak tokoh kita, tahun akan menentukan bagaimana orang-orang berinteraksi, dan tahun akan menentukan latar tempat yang akan kita gali nantinya yang harus ada di dalam novel kita itu. Pertama berarti tahun ya atau waktu ya? Iya, tahun. Ada lagi nggak Mas Haris setelah waktu ini ketika kita sudah selesai, kapan kita men-setting waktu novel kita, setelahnya kita apa yang harus kita riset lagi? Ya, setelah menentukan tahun apa, lalu kita harus melakukan riset keterhubungan, maksudnya sesuatu yang terjadi di dalam peristiwa kurun waktu tersebut. Misalkan saya menulis di tahun 1920, jadi saya harus mencari apa saja yang terjadi di tahun 1920, baik itu bersifat daerah ataupun itu bersifat nasional dan internasional. Dunia hari itu di 1920 apa saja yang terjadi, lalu misalkan di Indonesia tahun 1920 apa saja yang terjadi. Berarti dari waktu, lalu setelah itu situasinya ya. Itu sama nggak dengan latar situasi itu atau beda? Iya, itu situasi mungkin bisa dibilang latar suasana atau apa politik yang terjadi ketika itu, dan kejadian-kejadian alam atau apapun yang terjadi di tahun itu setelah kita menentukannya. Baru kemudian bisa kita tentukan daerahnya daerah mana. Berarti latar tempat. Kita harus riset tempat kemudian. Setelah latar apa lagi Mas Haris? Ya, setelah latar saya kira ini sangat penting karena di sanalah tokoh kita akan berada dan bergerak. Di tempat itulah kejadian-kejadian akan kita menggerakkan cerita ya. Iya, benar. Tokoh kita akan berada di sana. Jadi kita harus benar-benar mengetahui tempat tersebut. Benar-benar harus merasakan tempat tersebut. Kalau tempat itu jauh, berada di masa lalu yang sudah tidak dapat kita jangkau, tentu kita dapat menelusurinya pertama dari tulisan-tulisan orang lain, dari catatan-catatan orang lain, lalu dari laporan-laporan ketika itu, lalu dari foto-foto lama ketika itu, atau dari video-video yang lawas-lawas lah. Dan baru 3 atau ada lagi nggak yang keempat Mas Haris setelah waktu, latar, dan tokoh tadi? Iya, tokoh saya pikir juga penting karena ini tokoh itu akan menggerakkan alur, menggerakkan kejadian-kejadian apa saja. Setelah itu ada lagi nggak? Maksudnya tadi kan udah 3 itu ya, ada waktu, ada latar, ada tokoh. Nah, seperti perlu ini kita mengacu ke sejarah lagi ya. Apakah perlu kita mencek lagi logika cerita gitu? Iya, logika cerita sangat penting sekali karena tidak mungkin rasanya orang di tahun misalkan 1920 berpikiran sama dengan orang yang hadir sekarang di 2025. Jadi riset tokoh atau pemikiran dan segala macam itu penting. Ada nggak pengalaman lucu Mas Haris ya? Di novel Eden itu awalnya Mas Haris buat begini, lalu setelah dicek lagi logikanya, oh ternyata saya agak ngawur gitu. Ada nggak beberapa adegan yang akhirnya di cross check lagi logikanya gitu dalam Eden? Ada, apalagi untuk adegan di airport di bandara ya. Karena saya menulis ini sebelum saya naik pesawat. Jadi saya tidak punya gambaran sama sekali dan tidak punya pengalaman pribadi terkait bagaimana penerbangan non domestik ya, internasional ya maksudnya. Jadi saya tidak tahu ternyata ketika akan naik pesawat akan diperiksa segala macam. Saya sudah mencoba mencari di YouTube dan segala macam, dan saya rasa itu masih kurang sehingga itu dipoles lagi ketika naskah ini masuk ke tangan editor. Ada hal-hal yang diubah dan beberapa kesalahan yang menurut saya cukup besar itu dipoles lagi di tangan editor. Dan selama riset Mas Haris ada nggak, boleh nggak ceritain pengalaman ya selain tadi yang pertama lucu meriset ya ternyata ada logika yang nggak masuk gitu.
Boleh nggak diceritain pengalaman riset seperti apa saja bagian-bagian tersulit gitu dalam risetnya, lalu dan lain-lain lah. Iya, ada beberapa ya. Satu mungkin dari yang terdekat terlebih dahulu. Ketika saya menulis novel saya ini, saya belum pernah ke Sawalunto. Oke, belum pernah ke Sawalunto? Iya, belum pernah. Jadi saya cuma melihat dari apa tuh namanya? Map Street atau Google Street ya. Google Street benar. Ya. Jadi saya cuma lihat itu dan bangunan-bangunan di sana seperti apa, nama jalannya apa. Jadi cuma itu. Saya bahkan ke Damasraya setelah draftnya selesai. Wah, menarik juga, menarik. Jadi dia itu tadi yang dibilang bahwa ketika kita menemukan sumber yang faktualitas, jadi riset-riset yang sudah dilakukan tadi harus diubah lagi untuk menambahkan data-data terbaru ke dalam naskah kita. Ketika saya ke Dharmasraya, ada data-data terbaru yang saya dapatkan dan itu harus saya masukkan lagi ke dalam draft. Dan saya pikir itu sangat penting selama dia tidak mengubah alur yang ada di dalam novel itu sendiri. Jadi bisa saya simpulkan Mas Aris, berarti riset itu dua lapis ya. Sebelum nulis dan setelah nulis kita juga perlu riset. Bukan begitu? Ada dua lapis riset yang harus kita lakukan ya. Ya, saya rasa riset pertama hanya untuk mencari dan riset kedua untuk mengonfirmasi. Ya, mengonfirmasi. Iya. Ya, dan kan kita tahu ya, riset tadi kan memang mempunyai porsi yang besar, sekitar 4/2 ya, dengan menulis ya. 4 bulan meriset dan 2 bulan menulis gitu. Mungkin beberapa teman akan merasa kesulitan dalam riset, Mas Aris. Ada tips bagaimana membuatnya menjadi lebih mudah? Menjadi lebih mudah saya rasa menulis sesuatu yang berdekatan dengan kehidupan penulis itu sendiri. Misalkan tentang kampung halamannya sendiri, pasti ada sesuatu yang unik sekali di kampung halaman dan kita bisa langsung riset di sana dan bertanya kepada orang tua kita mungkin atau ke orang-orang terdekat yang dianggap tua dan mempunyai lebih banyak pengalaman. Jadi tidak harus langsung menulis tentang hal-hal yang sangat jauh sekali dari kita. Kita bisa melihat kehidupan yang sangat dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari kita. Berarti riset itu gak melulu kita harus mencari hal-hal yang jauh, hal-hal yang dalam itu, Mas Aris ya. Kita juga bisa memulai dengan yang paling dekat dan itu juga bisa dikatakan riset. Ya, saya rasa itu riset. Tapi di dalam sastra saya pikir packaging atau bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang sederhana tapi terlihat sangat istimewa itu sangat penting sekali, meskipun ide kita sangat kecil berada di lingkungan kita pribadi, tapi kemasan yang kita lakukan itu juga bisa menentukan keistimewaan di dalam naskah kita nanti. Berarti hal yang terdekat itu bisa menjadi hal istimewa ya bagi orang lain ya. Karena nggak semua juga orang yang merasakan itu. Dan ini Mas Haris, kan Mas Haris biasanya kalau sudah meriset itu biasanya tuh punya kebiasaan menyimpan hasil riset itu di mana sih, Mas? Iya, saya punya kebiasaan untuk menuliskan hasil riset dan saya terbitkan. Jadi ketika saya meriset sesuatu, misalkan saya meriset tentang Damasraya, saya akan menuliskan tentang Damasraya dan saya kirimkan ke koran sebagai bentuk esai atau tulisan laporan perjalanan, dan itu memperkuat ingatan saya terhadap hasil riset tersebut begitu. Jadi saya menuliskannya. Di samping juga menuliskan poin-poin dalam catatan pribadi. Saya lebih tertarik ketika riset menulis dengan tangan daripada mengetikkannya langsung. Jadi saya punya buku kecil untuk ditulis-tulis dan dicoret-coret. Berarti selain dia menjadi poin-poin untuk membuatnya lebih berkesan ya, Mas, makin lengket di ingatan, kita bisa membahasnya pada sebuah esai ya. Apalagi kalau diterbitkan di koran kan menjadi itu lebih ingat gitu ya. Berkesan gitu. Riset itu tidak melulu akan menghasilkan satu tulisan. Bisa jadi dari satu riset kita menghasilkan banyak sekali tulisan. Apakah itu mungkin saya riset hanya untuk novel, tapi saya bisa menghasilkan catatan perjalanan dari sana. Mungkin yang saya lakukan hanya riset untuk
skripsi atau tesis saya, tapi saya bisa menghasilkan novel, bisa menghasilkan jurnal, bisa menghasilkan esai-esai perjalanan dari sana. Gitu. Iya. Dan banyak ya berarti yang bisa kita hasilkan ya Mas ya. Tidak hanya misalnya kita mau buat novel doang, ternyata bisa buat esai, buat yang lain ya. Iya. Jadi memang riset itu menjadi bank naskah kita juga pada ujungnya. Nah terakhir Mas Haris, kan ketika kita sudah riset, sudah banyak bertukus lumus lah dengan video-video atau buku-buku, artikel-artikel gitu. Kira-kira kapan kita bisa mengatakan kita ini berhenti meriset dan melanjutkan untuk menulis gitu? Kalau dipresentasikan mungkin sekitar 60% kebutuhan kita sudah terpenuhi. Ya, di unsur-unsur tadi kita sudah menemukan, misalkan latarnya sudah ketemu, untuk pemikiran orangnya sudah ketemu, suasananya sudah ketemu, dan tahunnya sudah ketemu. Itu berarti ketika itu dianggap selesai, berarti kita sudah punya modal riset 60%. Tinggal nanti riset selama perjalanan menulis yang 40%-nya selama kita menulis. Kadang ada data-data yang kita dapatkan selama menulis dan itu bisa kita masukkan. Berarti bisa dikatakan ketika sudah 60% kita sudah boleh buat menulis Mas ya? Iya. Iya. Boleh nih Mas, ada nggak gitu kata-kata terakhir atau closing statement lah buat teman-teman yang sedang riset gitu? Ya, saya pikir apa ya? Riset itu melelahkan, tapi percayalah dengan riset kita akan mendapatkan pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang tidak akan kita dapatkan.